Langsung ya. Boleh. Asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan secara online yaitu hasil dari proyek Sistem Informasi Manajemen kami yang diampu oleh Bapak Caraka. Kami membuat website dari Warmindo Pangarep. Langsung saja. Nah, di sini anggota kelompok kami berjumlah 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Anggita Putri Madewi dengan NIM akhir 093. Kemudian ada Alin Arliana Nama Natania dengan NIM akhir 095. Selanjutnya ada Fitriana Widyaningsih dengan NIM akhir 098. Dan yang terakhir ada Filza Fatia Nur Sadira dengan NIM akhir 342. Nah, kemudian daftar isi terkait presentasi kami pada hari ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan proyek, kemudian yang ketiga ada apa itu SIM berbasis website, yang keempat ada cara membuat website, yang kelima ada fitur dan juga tampilan dari website, kemudian yang keenam ada manfaat website, dan yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Langsung saja kita mulai pada bagian yang pertama. Kenapa kita itu memilih untuk membuat website dibandingkan dengan eh, metode lainnya yaitu Excel, terus poster dan lain sebagainya. Yang pertama karena banyak orang mencari informasi makanan itu lewat internet. Ya, seperti yang kita tahu pada yang era digital ini, kebanyakan anak-anak muda ataupun kebanyakan orang ini tidak mempunyai waktu untuk melihat program-program televisi, kemudian kayak mungkin yang lebih ribet lagi kayak Excel dan lain sebagainya. Untuk itu kami memilih website yang lebih mudah diakses sehingga nantinya akan memudahkan dari si customer ini untuk dapat melihat eh, menu-menu dan juga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada UMKM, ini membutuhkan media promosi online yang praktis dan juga murah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, website ini termasuk sebagai media promosi yang praktis ya, karena kan dia tidak memerlukan kayak bentuk fisik. Beda lagi dengan kita poster, terus kita iklan, itu kan kita akan mengeluarkan biaya dan juga tenaga dan lain sebagainya yang tidak sedikit. Nah, itu tentunya akan eh, membutuhkan lebih banyak biaya dan juga dan lain sebagainya untuk mempromosikan bisnis UMKM ini. Sementara kalau kita ini membuat website, hal itu akan lebih efektif dan juga efisien, mengingat di mana kita ini membutuhkan media yang serba praktis dan juga instan. Kemudian yang ketiga, website ini membuat usaha terlihat lebih profesional dan dipercaya. Coba teman-teman bandingkan dengan UMKM yang memiliki website maupun UMKM yang tidak memiliki website. Tentunya kita sebagai customer akan lebih memberikan pandangan ataupun lebih memberikan rasa ketertarikan terhadap UMKM yang memiliki website. Karena kita memandang, oh UMKM ini lebih serius dalam mempromosikan produknya. Selain itu, UMKM yang membuat website juga akan lebih mudah untuk dipercaya oleh customer karena customer dapat melihat secara transparan apa saja produk-produk maupun apa saja hal-hal di yang ditawarkan dari sisi UMKM ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa kelompok kami memilih Warmindo Pangarap sebagai objek maupun subjek dari proyek proyek SIM kami kali ini. Yang pertama karena usaha nyata dan juga masih aktif setiap harinya, mengingat lokasi dari Warmindo Pangarap ini merupakan eh, berada di samping dari salah satu anggota kelompok kami. Jadi dia ini ngekos gitu di situ. Kemudian si Warmindo Pangarep ini kebetulan berada di dekat kosnya sehingga kami akan lebih mudah untuk memantau dan juga mengobservasi dari si UMKM ini apakah dia ini buka setiap hari atau bagaimana gitu. Kemudian yang kedua menu lengkap, harga terjangkau dan
juga banyak peminat. Nah, sebelum kami memutuskan untuk memilih Burjo Pangarep ini sebagai media dari proyek kami sudah melakukan observasi secara langsung, yaitu kita berlaku sebagai pelanggan nih. Jadi kita tidak tidak serta-merta langsung menjadikan Burjo Pangarep sebagai media dari objek media dari proyek kami. Jadi kita kita mengobservasi sebagai pelanggan, kita melihat menu-menu di sana, kemudian kita dan juga kita menganalisis apakah peminat dari burjo tersebut banyak atau tidak, sehingga kemudian kami dapat menganalisis dan juga dapat menyimpulkan bahwasanya dari si Burjo Pangarep ini memang memiliki memiliki suatu kayak potensi begitu untuk dikembangkan menjadi sebuah UMKM yang lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui pembuatan website ini, sehingga kami nantinya akan mempromosikan Burjo Pangarep ini kepada khalayak umum. Kemudian yang ketiga ada belum memiliki website ataupun media digital sebagai alat promosi. Nah, di saat kami tadi mengobservasi dari Burjo Pangarep untuk melihat apakah menu-menunya lengkap ataupun harganya terjangkau, kami juga melakukan wawancara nih terhadap si owner dari Burjo Pangarep sendiri. Nah, kemudian dari hasil wawancara tersebut kami mendapatkan hasil bahwasanya di Burjo Pangarep ini belum memiliki media promosi, baik itu akun Instagram, media TikTok, dan lain sebagainya. Sehingga sehingga kami akan membuat website untuk dapat mempromosikan ataupun sebagai media digital dari Warmindo Pangarep ini untuk dapat memasarkan produk-produknya kepada khalayak umum. Kemudian yang keempat, cocok untuk dijadikan contoh digitalisasi sederhana untuk UMKM. Mengingat bahwa Warmindo ini merupakan salah satu destinasi favorit dari masyarakat, terutama para mahasiswa, karena jumlah kunjungannya ini cenderung stabil, bahkan cenderung meningkat setiap harinya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Warmindo ini merupakan tempat yang bisa dibilang asik dan juga menarik oleh para mahasiswa, sehingga nantinya Warmindo ini memiliki potensi untuk dapat menjadi contoh dari digitalisasi sederhana untuk UMKM. Kemudian yang nantinya akan dicontoh dari UMKM-UMKM lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan proyek. Di sini kami memiliki 4 tujuan tujuan utama kami untuk membuat proyek ini. Yang pertama, membantu usaha lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya dari si Warmindo Burjo Pangarep ini sebelumnya tidak memiliki media promosi, baik online maupun offline, sehingga kami membuat website ini sebagai media promosi agar nantinya Burjo Pangarep ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua ada memberikan informasi secara cepat dan juga secara praktis. Seperti yang kita tahu bahwa website ini tidak memerlukan suatu upaya yang besar untuk kita dapat mengetahui informasi yang dipaparkan dari isi website tersebut, sehingga kita hanya cukup menyediakan perangkat perangkat elektronik baik HP maupun laptop, dan kemudian yang selanjutnya ada jaringan dapat menggunakan WiFi ataupun dapat menggunakan data seluler yang nantinya kita nanti akan dapat mengakses dari si informasi yang terdapat dalam website ini, sehingga nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk dapat mengakses website. Kemudian yang ketiga ada sebagai media promosi yang lebih hemat dan juga lebih efektif, di mana dalam pembuatan website ini kita tidak memerlukan biaya yang lebih besar, sehingga nantinya biaya-biaya ini akan dialokasikan kepada kebutuhan internal lainnya yang nantinya untuk memajukan UMKM, sehingga dapat dijadikan suatu media promosi yang lebih hemat dan juga lebih efektif. Dan juga yang terakhir, kami memiliki tujuan yaitu mendukung digitalisasi UMKM, di mana kebanyakan UMKM di Indonesia saat ini mulai mendigitalisasi produk-produknya. Seperti yang kita tahu, seperti medianya kayak TikTok Shop, kemudian Shopee, dan lain sebagainya, yang memberikan promo-promo untuk menggencarkan eh, penjualan mereka, sehingga nantinya akan lebih meningkatkan dari sisi profitabilitas profitabilitas maupun omset dari si UMKM ini, sehingga kami berpikiran untuk mendigitalisasikan UMKM ini di sekitar kampus kami, yaitu Burjo Warmindo tadi.
Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu SIM berbasis website. SIM itu kan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen. Jika SIM ini berbasis website, artinya sistem tersebut dibuat dan diakses melalui internet. Jadi ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi penting tentang usaha secara online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks Warmindo Pangarep ini, SIM ini berisi informasi-informasi penting seperti menu makanan, daftar harga, foto produk, lokasi usaha, dan juga kontak person atau nomor kontak. Dengan website tersebut, semua informasi itu bisa ditampilkan dengan rapi dan menarik. Salah satu keunggulan dari SIM berbasis website adalah kemudahannya. Website bisa diakses 24 jam non-stop oleh siapapun, tidak membutuhkan ruang fisik seperti brosur atau spanduk yang lebih hemat dari sisi biaya. Ini sangat cocok untuk UMKM seperti Warmindo Pangarep karena tidak membutuhkan alat mahal, bisa dibuat meskipun kita tidak ahli dalam komputer dan isinya bisa diedit atau diperbarui dengan mudah kapan saja. Jadi sistem ini sangat membantu usaha kecil untuk tampil lebih profesional dan dipercaya oleh konsumen. Next, next. Oke. Setelah tahu pengertiannya, sekarang kita masuk ke bagian cara membuat website. Pertama-tama, kita perlu mempersiapkan alat dan file pendukungnya. Aplikasi utama yang kita gunakan adalah Visual Studio Code atau sering disingkat dengan VS Code. Aplikasi ini bisa kita unduh secara gratis dari situs resminya. Setelah itu, kita buat folder khusus untuk proyek website kita. Folder ini berfungsi untuk menyimpan semua file yang akan kita gunakan dan edit. Lalu di dalam folder proyek itu kita membuat 3 file utama. Yang pertama index HTML yaitu sebagai struktur halaman website. Yang kedua style CSS untuk mengatur tampilan atau desainnya. Dan yang ketiga ada script JS untuk menambahkan logika atau interaksi seperti animasi, efek klik dan sebagainya. Selanjutnya kita buka folder itu di dalam VS Code, lalu mulai mengetik isi dari masing-masing file. Kita hubungkan file CSS dan JavaScript ke dalam file HTML dengan menggunakan tag kurang dari link lebih dari dan kurang dari script lebih dari. Ini adalah contoh struktur dasar HTML. Di bagian kurang dari height lebih dari kita bukan file CSS dan di bagian paling bawah kurang dari body lebih dari kita bukan file JavaScript. Dari sini kita bisa mulai nih membangun isi websitenya kayak apa, mulai dari header, tulisan sambutan, galeri, terus apa ya, menu makanan hingga kontak bisnisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang eh, dari struktur dasar website yang telah dibuat tadi. Dapat dihasilkan fitur website berupa home, about, menu, testimonial, gallery, serta kontaks. Nah, fitur-fitur tersebut tadi bisa diciptakan melalui bahasa pemrograman yang telah kita masukkan di HTML tadi. Next. Nah, berikut merupakan tampilan website yang ada. Pertama yaitu bagian dari logo burjonya sendiri. Logo burjonya sendiri itu eh,
bisa kita cantumkan dengan bahasa pemrograman yang telah kita masukkan ke HTML-nya. Kemudian pada laman websitenya terdapat beberapa fitur seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu home, about, menu, testimonial, gallery, dan kontak, di mana eh, home ini dapat dijalankan dengan menggunakan script JS tadi, di mana tampilannya dapat bergerak. Next. Nah, kemudian ada eh, bagian laman yang menyebutkan tentang eh, burjo kita, di mana slogannya yaitu Make Your Day Happy with Our Special Menu. Kemudian di bawahnya ada Our Menu dan Contact Us, di mana di laman sebelumnya itu terdapat juga bagian Sanction, Menu, dan juga Contact Us. Nah, session tersebut apabila kita klik, maka akan menyambung ke laman kedua ini, yaitu di bagian menu dan juga kontak us. Next. Nah, eh, sama seperti yang tadi, di mana bagian laman pertama, di bagian awal, terdapat section about us, maka di sini juga eh, bisa kita klik pada laman pertama tadi, about us, lalu akan eh, menuju ke laman berikutnya, atau laman yang tersambung, di mana di sini terdapat gambar menu-menu dan beverage, food and beverage dari Burjo Pangarep. Kemudian ada sedikit singkat penjelasan tentang Burjo Pangarep juga. Kemudian next, next. Nah, kemudian di sini pada section tadi awal itu ada section menu, di mana apabila kita mengklik eh, section tersebut, maka akan tersambungkan ke laman menunya, di mana menu di sini terdapat minuman seperti Good Day dan Next, beberapa makanan seperti orak-arik ayam, dan juga ada penjelasannya sedikit beserta tertera harganya. Nah, kemudian ada laman pertama yang testimoni. Nah, di laman tersebut kita juga bisa langsung mengklik testimoni, kemudian akan masuk ke dalam laman testimonial, di mana di laman tersebut akan terdapat gambar serta siapa yang mengirim testimoni serta apa yang dikirim. Begitu. Next. Nah, selanjutnya di laman pertama tadi juga terdapat kontak atau kontak dari eh, Burjo Pangarepnya sendiri, serta terdapat beberapa informasi mengenai email, alamat, nomor HP pemilik Burjo, serta form apabila kita ingin memesan atau eh, booking tempat di Burjo Pangarep sendiri. Nah, di laman kontak us ini sendiri bisa kita tuju dengan di laman pertama, kita langsung klik section kontak us, kemudian akan langsung masuk kepada laman kontak us-nya. Next. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat dari website. Yang pertama yaitu manfaat website secara umum. Yang pertama ada meningkatkan visibilitas. Website membantu sebuah usaha, organisasi, atau pribadi lebih mudah ditemukan oleh orang-orang melalui internet. Hal ini membuat keberadaannya jadi lebih dikenal luas. Lalu yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Adanya website bisa memberikan kesan lebih profesional. Banyak orang lebih percaya pada usaha yang memiliki website karena dianggap lebih serius dan jelas. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi. Website dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mudah seperti jam buka, produk baru, atau pengumuman penting. Lalu yang keempat ada media promosi dan penjualan. Website bisa menjadi alat untuk memperkenalkan produk atau jasa, bahkan dapat digunakan langsung untuk menjual barang secara online. Lalu yang kelima ada penyediaan layanan produk online, yaitu beberapa layanan atau informasi yang biasanya diberikan secara langsung bisa tersedia secara online, seperti formulir, jadwal, atau permintaan layanan. Yang keenam ada menghemat biaya dan waktu.
Proses pelayanan atau informasi bisa dilakukan otomatis lewat website. Ini membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan tidak perlu biaya tambahan seperti mencetak brosur atau menyewa tempat. Lalu yang kedua ada manfaat website bagi perusahaan atau yang kita ambil yaitu bagi UMKM. Yaitu yang pertama, mencapai target atau audiens lebih luas. Dengan website, produk atau jasa bisa dilihat oleh lebih banyak orang, bahkan yang berada di luar kota atau luar daerah. Lalu yang kedua ada membangun brand. Website dapat menunjukkan identitas dan keunikan usaha seperti logo, cerita usahanya, serta nilai yang ingin dibawa oleh si UMKM-nya. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi produk atau layanan. Informasi seperti harga, deskripsi produk, cara pemesanan, dan kontak bisa disediakan langsung agar pembeli mudah memahami dan memutuskan untuk akan membeli apa dari UMKM-nya. Lalu yang keempat ada interaksi dengan pelanggan. Website bisa dilengkapi dengan fitur pesan, formulir tanya jawab, atau kontak langsung agar pembeli dapat menghubungi dengan mudah. Lalu yang kelima ada penghematan biaya operasional. Tanpa perlu sewa tempat tambahan atau cetak promosi terus-menerus, website membantu usaha berjalan lebih efisien dengan biaya yang lebih hemat. Next. Lalu yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Proyek pembuatan website untuk Warmindo Pangarep merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional usaha. Dengan adanya sistem informasi berbasis website, bisnis ini dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, baik secara lokal maupun global, serta memperkenalkan produk dan layanan secara lebih luas. Website yang dirancang dengan fitur yang lengkap dan tampilan yang menarik akan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik usaha, sehingga pelanggan merasa lebih percaya dan nyaman berinteraksi. Selain itu, keberadaan website juga mendukung berbagai manfaat penting seperti efisiensi komunikasi, promosi, dan transaksi penjualan secara online. Hal ini tidak hanya mempercepat proses layanan kepada pelanggan, tetapi juga membantu menghemat biaya operasional dan waktu. Bagi perusahaan atau UMKM, website menjadi alat penting dalam membangun brand awareness, memperluas target pasar, serta menyediakan informasi produk dan layanan secara transparan dan mudah diakses. Dengan demikian, pengembangan website berbasis teknologi digital ini merupakan investasi jangka panjang yang akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha Warmindo Pangarep di era digital saat ini. Melalui inovasi ini diharapkan usaha dapat semakin berkembang dan berkompetisi secara lebih efektif di pasar yang semakin kompetitif. Baik, kami akan segera menampilkan tampilan dari website yang telah kami buat. Mohon segera di-share screen. Nah, berikut ini tampilan dari susunan kode-kode sebelum divisualisasikan melalui live share. Live share, polosan. Ya, seperti yang ditampilkan sebelumnya, Warmindo, Pangarep, ada orek telur orek telur-telur. Nah, ini bisa dipencet-pencet, guys. Nah, ini tampilan dari visualisasi kode-kode yang telah ditampilkan sebelumnya dengan tema Burgundi. Aku kira hitam. Sudah di-upgrade. Bagus kan? Pilsa. Sudah. Baik. Sekian presentasi kami hari ini. Barusan yang mempresentasikan hasil dari proyek Sistem Informasi Manajemen kami, yaitu pembuatan website dari UMKM Burjo Warmindo yang berlokasi di Gang Sirandu. Semoga presentasi yang kami lakukan tadi dapat memberikan manfaat sekalian. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.